Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sedikit menakik daripada hadis dan silsilahnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mikro tak tarim berlaut. Jadi kita alhamdulillah Indonesia nisbahnya, silsilahnya, sanatnya sampai tak tarim alhamdulillah. Jadi kita Indonesia ini bersyukur. Jadi kiblahnya Yaman, kiblahnya Tarim, sebagaimana abad dulu pernah kita mendengar ujian sijil kita sempul. Ini adalah kiblatnya Solo. Solo berarti Jawa adalah kiblatnya Yaman, Tarim kiblatnya Madinah. Berarti hakikatnya kiblat kita Madinah. Amaliyah kita, itikad kita, insya Allah mudah dapat syafaat Nabi Muhammad. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana sini, jadi mengaji. Pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah, menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjelajahi beberapa kota di Nusantara sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Nah, jadi sejak dakwah itulah hubungan Ahlul Bait, dakwah memasuki daerah-daerah termasuk kita Indonesia. Di Surabaya inilah mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitarnya, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf dan lainnya. Hingga akhirnya di tengah hingar-bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu wali Allah taala. Nah, jadi orang wase lawan Tuhan, makrifah lawan Tuhan, diangkat wilayah itu banyak lorongnya, di antaranya adalah dakwah. Jadi menyampaikan ilmu Nabi, menyampaikan warisan Nabi itu adalah termasuk lorong dilantiknya jadi wilayah. Mudah-mudahan kita dapat berkah sih, amin ya Allah. Kita ini ilmu ada, pak amal, pak ibadah ada juga. Cuma mudah-mudahan kita cinta lewat orang alim, cinta orang wali, cinta orang saleh. Mudah-mudahan kita tak kumpul dan di akhirat, amin ya Allah. Semenjak itu pula ia sering terhanyut alam rabbaniyah dan karamah-karamah yang luar biasa, senantiasa mengisi kesehariannya. Sebagaimana seorang sufi, Habib Syekh Bafaqih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Jadi ahli sufi, dan begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair unggahan para tokoh sufi. Apalagi
bila menyandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, yaitu Sayyid Muhammad Bafaqih yang bersuara emas. Bisa-bisa ia mabuk kepayang semalaman yang selalu menemani beliau semasa hidupnya. Nah, jadi kurang-kurang ahli sufi, kurang-kurang ahli tasawuf, ahli hati, ahli batin, ini masya Allah tabarakallah mengutamakan cinta kepada Allah. Nah, jadi kebersihan hati itu penting. Berarti hendaknya diadab di akhlak. Iblis itu alim, iblis itu ahli ibadah. Cuma iblis itu ada pada misi. Nah, jadi keluar daripada hadrahnya Allah. Adab itu adalah akhlak hati. Nah, jadi oleh karena itu mudah-mudahan kita pondokkan yang hadir di sini, mudahan kita isi akhlak mulia, amin ya Allah. Cuma kita belajar barangkali karena sedikit ilmu, sedikit pengalaman, barangkali akhlak itu kurang, wajar lah. Cuma mudah-mudahan sambil kita belajar membaguskan akhlak kita, mudahan akhlak kita dibaguskan Allah. Nah, kemudian pulang sambungannya, dakwah Habib Syekh di tanah Jawa amat sukses. Hanya karena Allah nih, ia berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu ia juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa yang masih awan kala itu. Jadi inilah barangkali orang yang mengajar, orang yang dakwah karena Allah. Jadi mengajar karena Allah, maka nalillahi bakin. Setiap sesuatu itu punya karena Allah awet. Maka nalillah bakin. Berarti pahamannya wa makana ligairillah itu gairu bakin. Gairu bakin itu artinya ada kekal. Oleh karena itu Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengarang kitab Muwatta. Padahal sebelum Imam Malik itu ada seorang ulama besar mengarang Muwatta Kabir, Muwatta besar. Adapun Imam Malik itu Muwattanya sagir. Jadi kira orang apa lagi mengarang kitab, sudah ada Muwatta Kabir, kok masa mengarang Muwatta sagir? Jawaban Sidin buka kitab Min Hadi dari Nazar, usul hadis kitab Al-Istiqlal Darussalam. Jawaban Imam Malik, maka nalillah bakir. Setiap sesuatu itu punya karena Allah, insya Allah istiqomah, insya Allah awet. Jadi mudah-mudahan kita nuntut ilmu karena Allah, mudah-mudahan beramal beribadah karena Allah, mudah-mudahan kita bisa majelis karena Allah. Karena setiap sesuatu karena Allah, insya Allah istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan, amin. Nah, coba lihat, tidak wasidin karena Allah, dasar berhasil. Orang Jawa banyak masuk Islam, ilmu luar biasa di Jawa. Karamah dan keutamaan. Pada suatu ketika tibalah Habib Syekh di kediaman salah satu pencintanya, silaturahmi. Ini bukan kunjungan biasa, akan tetapi kunjungan ini syarat dengan hikmah. Pasalnya, begitu ketemu sahibul bait, orang yang dihilang ini, sang wali, yakni Habib Syekh, melontarkan permintaan yang agak ganjil, yang aneh. Apa? Aku menginginkan 2 lembar permadani ini. Rupanya ada hambal, ini 2 butir hendak dipinta sidin. Nah, jadi dipinta sidin hambal 2 butir. Jadi sidin meminta hambal. Jadi agak aneh, agak lucu pitahnya. Sang pencipta terkesiap, bagaimana tidak, yang diminta junjungan itu adalah permadani buatan Eropa. Betul sebenarnya. Yang super mahal. Barang itu baru saja dibelinya. Ia amat menyayanginya. Permadani itu sehingga ditempatkannya di tempat khusus. Ternyata dipinta Habib Syekh. Jadi si pribadi itu dia minta, apa sayangnya, apa larang. Nah, apa hikmahnya kita lihat. Begitu saja Anda boleh minta apa saja, asal jangan ini. Anu dipay aja biar minta tanah lain aja, jangan hamil nang 2 butir ini, jangan dikasih jangan. Ini larang banget ini. Nah, itu bahasa kitanya sama kita. Biar hendak nang lain belum beriakan, nang 2 ini jangan. Nah, apa sambungannya?
Tidak disediakan, aku tidak menginginkan yang lain. Punya aku hendak hambal lagi aja. Ngaran peguam, ngaran habaib, ngaran syekh. Nah baiklah, kalau begitu Anda boleh mengambil satu lembar saja. Kaidah gitu kan? Yang hendak buat sebutin orang, sebutin tinggal. Nah tetap menawar rupanya. Si dia hendak buat. Nggak diusahakan jangan berdua-duanya. Cuma sih dia tetap hendak buat. Jadi angka di depan sebutin aja ambilnya. Salah aja tinggal sebutin ambil dia. Nah, setelah mendapatkan permintaan itu sang wali yakni Habib Syekh segera beranjak. Sang pencinta adalah seorang saudagar kaya raya. Sewaktu disambangi sang wali, 2 armada kapal dagangnya, berarti berdagang di kapal gunting, di tengah berlayar di lautan dengan membawa muatan yang banyak. Sayang nahas, 2 armada kapalnya itu terkoyak akibat terjangan gelombang. Salah satunya terhempas lalu tenggelam, sementara satu kapalnya selamat dan berhasil mendarat. Rupanya bisa kapal 2, terhempas keduanya. Angge cuma satu tenggelam, satu selamat. Hati saudagar sedikit lega, syukur di sini. Untung ada keduanya. Untung ada keduanya. Ia memeriksa kapalnya yang selamat itu dengan saksama dan tertampanglah pemandangan ajaib di hadapannya. Ya, selambar permadani yang dihadiahkan kepada Habib Syekh telah menapal rapat-rapat bagian koyak pada perahunya tersebut. Maka menyesallah ada makna dari keduanya. Nah, jadi orang wali, masya Allah, tabarakallah. Jadi inilah karamat orang wali, jadi rahmat bagi kita, baik di dunia apalagi akhirat. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat karamat sini berkat sini. Nah, sebutin sudah Habib Syekh Ahmad Bapaki Butuh Putih. Ini dia punya ziarah ke Surabaya di Ampel. Bisa kita ke Ampel, ziarah ke Sunan Ampel, Mayuberang. Nah, ini Habib Syekh bin Ahmad. Ya, imbah itu lagi bisa jadi dibawa ke Habib Nion. Biasanya sampai ke ziarah kita ke Jawa biasanya. Jadi ulun pernah, masya Allah, tabarakallah, seorang artinya ada pakawanan, nggih sidir guru juga, Guru Anwar kita ziarah ke Habib Syekh, nggih sidir tuh Guru Anwar yang karamatnya masya Allah, munyahan hendak di situ minta rezeki, minta sugih. Kan wali ini masing-masing bisa karamat, punya ziarah kasih begini yang diminta, punya ziarah kasih begini yang diminta. Jadi waktu itu ya Allah ya Rabbi ziarah ke sana, ya Allah ya Rabbi ulun minta murahkan rezeki. Murah rezeki. Sakalanya Al-Qur'an keluar pada ubah ke ada orang mengamploki orang. Harusnya disambat di sini karena udah gila. Dasar bujur masya Allah tabarakallah. Hari itu terbukti karamat Syekh bin Ahmad Bapaki. Jadi kawan kita melajari, guru juga sini, dia Guru Anwar punya ziarah ke sini yang diminta ini. Nah kita mudahan kita ziarah Makkah Madinah. Amin. Punya ziarah Haji Abdul Nur, mudahan sampai naik ke sana. Yang diminta ilmu, mudahan anak cucu alim-alim. Jabal Nur itu kan ikra bisa ngerapikan lagi kalau punya ziarah Haji Abdul Sur minta supaya hidup dinyamanakan di lapangan. Karena 2 sur itu halus muharanya punya menyebelah kenal tuh Jabal Sur, namanya ziarah ke Jabal Rahmah berdua mudah dapat bini unas. Amin. Nang sayang melawan saluran itu Jabal Rahmah kan berarti kan di mana tempat adanya khususnya tuh ada itu wujud. Cuma kita minta air berarti apa yang kita minta itu. Nah ziarah ke Abah Guru Sekumpul mudah dapat ilmu manifat. Amin. Jadi masing-masing tadi itu insan mudah naik haji, tadi itu syarifah berdua di mana mudah cepat kawin. Jadi urukan melamar kawin dia kan artinya masing-masing ada di istiqomah.
Ternyata Habib Syekh itu hendak murah rezeki ke sana, hendak sugih murah rezeki bisa. Ini di antara lisan ke lisan, lidah ke lidah, ternyata terjebak bujuran. Nah, kemudian manakib yang kedua, yakni Habib Saleh Tambul. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid atau lebih dikenal dengan Habib Saleh Tambul adalah tokoh ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tambul, Jember, Jawa Timur. Alhamdulillah ulun 2 kali ke sana. Ini sama guru kita di dulu kiri. Alhamdulillah. Tapi juga ya harus bisa bicara ke sana. Sembiang maghrib bisa jawab sama sama. Kelahiran dan masa kecil, meski namanya dinisbahkan pada nama Kecamatan Tambul, di Tambul, kecamatan jelas, Jember, Jawa Timur. Ia sebenarnya dilahirkan di desa Wadi Ahmad, Hadraul Maut, Yaman. Nah, Yaman pada 17 Jamadil Awal 1313 Hijriah. Berarti takuha tadi kan kita tadi mana kisah tadi 12 jadi 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1895 Masehi. Ayahnya juga merupakan seorang ulama Wadi Ahmad bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid, jadi panggil Al-Hamid, yang juga dikenal masyarakat sekitar dengan julukan Al-Bakri Al-Hamid. Sedangkan ibunya Aisyah dari keluarga Al-Abud Bakman dari kalangan masyayikh. Masyayikh itu non habaib dari mamanya. Masa kecilnya jadi boleh jual bapak telah. Jadi yang penting abahnya Habib, mamanya Habib, anaknya Habib. Tidak salah. Pintar. Nya abah mana? Nisbah ke abah mana? Umpama nama laki Al-Idrus, Jini Al-Habsyi, berarti anaknya Idrus hilang Habsyi. Apalagi sama ini bininya Al-Habsyi, nang laki Al-Arabi, Arabiu. Nah itu malas kurang menghilangkan marga. Jadi Arabiu cuman. Nah oleh karena itu kita jaga ada boleh mengambil syarifah. Kalau syarif boleh mengambil jaga itu kamu untuk sedikit kenapa? Nah sudah. Nasab keturunan. Ia adalah keturunan ke-39 dari Rasulullah SAW. Nah, Masya Allah. Jadi kita bersyukur. Ini apalagi kita di sini lah, gang kita gang alim terus di sini banyak habaib. Langgar kita alhamdulillah hadir di sini banyak habaib. Di pondok kita banyak bersayyid lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Yang berkah. Kita yakin berkah itu pasti ada. Vitamin percaya kan? Di berkah kan dipercayalah. Nah ya kan? Pisang mengandung vitamin C ya. Cancang pisangnya cari vitamin C-nya. Ada. Cuma siapa yang memadamkan vitamin C? Ilmu kita belajar SMP, SMA. Di situ ada vitamin C, itu juga berkah. Jadi kita percaya di berkah. Sebagaimana percaya di vitamin, percaya juga kita di berkah. Jangan di berkah, di tapaulan kita percaya. Tapaul itu adiknya oleh berkah. Bapaknya berkah si adik. Tapaul itu adiknya berkah. Jadi siapa yang memadamkan berkah itu syirik? Siapa yang memadamkan mengambil tapaul itu? Yang punya bisa mengikuti film kemos itu pisah mustahil. Popin kipen. Nah, hilang kubur mamanya, abahnya ditumpahi banyu. Biskan ditumpahi di kubur. Orang menalkan kan contohnya juga. Ternyata di sana hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah menumpah air di atas kubur. Ternyata apa? Bukan ambil berkah. Banyu itu bukan malik. Banyu ternyata tafaulan. Apa tafaul? Artinya mudahan di dalam kubur ini dingin sebagaimana dinginnya banyu dingin. Jadi yang panas menalkan. Nah jadi itu ternyata ulun hanya paham juga mengapa orang pun meninggal baca talqin adis karena dia mengisi banyu hingga tuntung ditumpah.
Kita kalau orang tuharnya ulun lihat imbang menumpahnya tuh untungnya manulis lam jelelah. Nah itu nang mulai situ mulai kanan ujung sana tarik mulai dingin betul ke kiri naik lam berapa sini. Jadi mengunggui kan dia sembarang mengunggui rumah warga. Ulun lihat orang tuh kayak ngajak rumah juga kan tihang di situ alam jelelah diulah-ulah. Itu orang duhari tafakulan kemudian sihir jangan masuk api neraka yang kita kurang bertafakulan itu boleh kita kali sangali-ngali kita orang bertasmiyah itu kan tafakul banyak diantaranya menggunting rambut. Nah kira menggunting rambut itu tafakulan. Rambut itu di kitab Bajuri rambut itu namanya akikah. Akikah itu ada dua, satu rambut kekanakan yang dibawa lahir, yang kedua kambing yang disembelih untuk anak, itu disebut akikah. Akikah itu diambil kata-kata ukuk itu artinya durhaka. Mengapa kambing itu disembelih? Hakikat hati menyembelih durhaka. Mengapa digunting? Berarti menggunting sifat durhaka. Jadi mudah-mudahan kekanakan ini imbah digunting, imbah disembelih, mudah jangan durhaka. Itu tafakulan. Ditahnik lawan kurma itu lain balik manggil berkah tafaulan berkahnya umpatnya Nabi Muhammad cuma tafaulannya ada. Mengapa dalam tafaulan? Karena ujar Nabi kita kurma itu manis karena kadada yang manis di Madinah kecuali kurma tidak penggelabang lain anau. Nah gitu tak. Jadi Nabi Muhammad iman itu manis nang kaya manisnya kurma. Jadi ternyata tahnik itu tafaulan. Tahnik itu diambil kata hankun itu lalamitan di atas ilat tiga syaratnya hankun. Tahnik berarti memaleti kurma ke lalamitan. Tahnik hanna kayuhan itu tahnik. Mengapa lawan kurma? Tafaulan. Ya Allah, di kekanakan di tahnik ini jangan dimatiakan kecuali marasani manisnya iman. Berarti tafaulan. Jangan mengambil berkat tafaul aja boleh. Bahkan orang beri anak beranak nini bidan andak sibir tambuni orang lahir lantak di bawah pohon asam. Julun apa jadi ini di anak di bawah pohon asam ada bapak kayak cuek supaya genalnya kayak asam. Nah pegerang jadiin punya genal kayak bujang laluinya ada lagi cakap titipan liur. Nah, capat dominan tuh, di usaha kalinya, tafaulan dia bukan buat asam tuh bakal amat kan deh, yang ada susah berdiam kan bisa. Berarti tafaul itu boleh. Jadi sekali lagi kita ada umpat yang memandangkan syirik, bid'ah dengan umpat. Jangan mengambil berkat tafaul saja boleh. Kurang kawin, kita ada Banjar tahun ke Jawa betul. Dibagi ada kita menjar kan biasanya ada lagi yang pengantin tak masuk ada jangan masuk ada mengambil beras kuning bercampur duit pacah dikacak dihamburakan di atas kepala pengantin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak saya panjang-panjang kali dapat duit lagi. Nah itu dihamburakan urut hanyar paham. Bukan mubadir karena itu doa harapan tafaulan. Mudah-mudahan pengantin yang hanya kawin ini, mudah-mudahan kayak berumah tangga hujan beras hujan duit. Hujan beras hujan duit. Ada nyaman kawin ada duit. Apa langsung lalu hari-hari di rumah. Apalagi es krim hilang. Bagiannya lalu mulai. Anaknya hendak benarnya es krim jakuitan mustainya mana aja. Jangan anak mustahil, biasa hendak duitnya nggak ada, ngambil malas. Nah jadi orang belajar itu mengambil beras, kadang mubajir dia, ini duitnya dirabutakan kekanakan, berasnya dia dirabutakan ayam. Itu tafaulan. Jadi sekali lagi kita ahli sunnah wal jamaah percaya di berkat, jangan berkat tafaul ini. Nah mudah kita dapat berkat hari salihan bulan. Nasab keturunan, jadi sihir keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ke Indonesia saat Habib Salih berusia 26 tahun. 26 tahun, bujang sama siapa? Jadi sudah alim ditarik ke remote, sihir dakwah keluar.
Masya Allah. Nah, gitu kan. Atau ketika itu bertepatan tahun 1921 Masehi, memutuskan berhijrah ke Indonesia. Nah, ke Indonesia hijrah itu tugas nih. Nah, kayak dia cucu itu pelampayan sama ada nang di ujung Pandora, ada nang di Pagetan, ada nang di Samarinda, ada nang di Sumatera, tetap pilihan itu sapat. Nah, itu sampai ke Sapak, sampai ke mana-mana ketambut anak cucu. Nya supaya berbagi ke kandangan, ke amun, kayak banyak anak cucu itu pelampayan, Masya Allah. Itu nang mau ulah kita Kalimantan nih, jadi banyak orang-orang saleh karena cucu itu pelampayan. Nah, sama ini habaib. Jadi habaib nang alim-alim dari Yaman tadi itu hijrah, dakwah. Nah, jadi kita syukur dengan Indonesia ada silsilah dari Alim Hadramaut Yaman. Nah, kemudian pulang sambungannya bersama Syekh Fadli Saleh Salim bin Ahmad Asy'ari. Perjalanan hijrah ini membuat sempat singgah di Gujarat, India. Nah, kita lalu ke India, bangga melihat Kanoto di peta itu desa Kalwati India. Lalu berlabuh di Jakarta. Habib Saleh sempat tinggal beberapa hari di Jakarta dan berkeliling mengunjungi para ulama sampai saudara sepupunya yang bernama Habib Mohsen bin Abdullah Al-Hamid, rupanya sudah ada, yang telah lebih dahulu ya berhijrah, meminta Habib Saleh untuk mengunjungi kediamannya di Lumajang. Lumajang itu Jawa Timur lah. Nah, itu Lumajang. Jadi Lumajang dulu belum ada Tanggul belum. Selama di Lumajang, Habib Saleh menggunakan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat. Nah, khusus dalam berbahasa Jawa. Nah, ini Masya Allah ya. Habib Saleh juga kemudian menikah dengan warga Tempeh, ini daerah Jawa ini, Lumajang, dan membangun rumah di sana. Habib Saleh berdakwah keliling dari desa ke desa di Lumajang sampai 12 tahun lamanya. Ada langsung ke Tanggul, ada di Lumajang 12 tahun. Jadi hijrah itu Masya Allah. Sebelum akhirnya memutuskan pindah ke Tanggul, tidak ada yang mengetahui alasan pasti mengapa Habib Saleh sampai membawa seluruh keluarganya pindah ke Tanggul Jember. Namun keluarganya meyakini bahwa keputusannya berasal dari petunjuk Allah sebelum akhirnya menjadi pendakwah di daerah baru tersebut. Habib Saleh terdahulu melaksanakan uzlah khalwat, aktivitas menyepi, yakni mengurung diri dengan beribadah sampai lebih dari 3 tahun lamanya. Menurut Nabi ini, kenapa masuk gua Hira? Akan itu. Jadi uzlah, ibadah, baca dalail, baca Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau mengamalkan amin. Ulun ada belajar kitab Habib Abdullah Al-Haddad Nafa'is Sululiyah. Karangan Habib Abdullah Al-Haddad ada namanya Khalwah Mukhtasarah. Khalwah Mukhtasarah itu sidin malayari uzlah seminggu sekali. Seminggu sekali. Hadilah masuknya malam Jumat. Malam Jumat masuk, karena maghrib Jumat keluar. Cuma berjumat tetap wajib. Tetap wajib Jumat. Tetap wajib Jumat. Itu namanya Khalwah Mukhtasarah. Ikhtisar itu ringkas. Itu jadi kurang suluk, pemula suluk. Jadi bagus banget. Jadi pokoknya Jumat itu dijadikan khusus lawan Allah. Khusus ibadah lawan Allah. Sebagaimana Ramadan sebulanan khusus lawan Allah. Gitu juga Jumat semingguan Jumat khusus lawan Allah. Barangkali satu itu yang dikhususkan Allah menjadi keberkahan seminggu. Ada di daerah Hulu Sungai, Sidin Masya Allah, supir taksi ya, cuma punya hari Jumat ada mau taksi, punya ada taksi pak, ada taksi kan, abu behiming kan. Ini alhamdulillah bermurah, bikin rumah. Ada 2 orang pada tahun Jumat. Malam siang malam, orang menaksi hidup cari duit. Bertulisan di motor tuyulku jadinya. Artinya cari duit tuyul. Tulisan di muka kamu, tulisan tuyulku di muka kamu, sapiramnya mana? Dari kegampangan, ternyata ada sugihan. Aturnya banyak begawi, banyak rezeki. Sebenarnya tidak.
Anam hari begawi Jumat parai ternyata bagi rumah berumrah. Jadi keberkahan itu yang dicari. Mudah-mudahan kita hidup berberkah. Hidup kada cari banyak, hidup cari berkah. Al berkah tukathirul qalila wa tanfa'ul katsira. Berkah itu membanyakkan yang sedikit dan menjadikan manfaat sudah banyak. Biar banyak ada berkah, nang banyak tuh habis pada mengaruhan. Habis pada mengaruhan. Mudah umur kita berberkah. Amin. Amin ya Allah. Sekalipun 60, 70 akmar umati, umur umatku antara baina sittin ila sabbin, antara 60 70. Jujur ya 60 70 ada 600 700 enggak. Nabi Adam 1000, paling panjang umur Nabi Nuh 1050. Syekhul Anbiya gelarnya. Syekhul Anbiya, syekhnya Nabi. Karena paling panjang umur itu Nabi Nuh 1050. Nabi Adam masih kalah 1000. Pintar. Di bawah 700 800. Nah, kita nonton begini ya. Anda cuma untuk lihat di kitab hikmahnya sama ini. Mengapa umat Nabi Muhammad diadab di akhir zaman? Dan yang kedua, mengapa umurnya hadap-hadap 60 70, kada 600 700 kada? Ternyata supaya cepat ke surga. Dan kada lawas dikubur. Kada lawas dikubur kan akhir zaman. Ngaran akhir zaman, rabah kita, mati kita, sekali bangun kiamat lagi. Kiamat lagi. Jangan di zaman Nabi Adam Rasulullah. Berapa awal deh? Pamat lah. Ada menghitung awal lagi kan? Ingat lagi. Jadi untung di umat Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad. Jadi untung mengapa kalian pertama diantak di ujung, parak dah lawan lonceng begini. Jadi kada lawas kita buri-bur banginan. Yang kedua hisap kada lawas. Ingatkan umur kada panjang, hisap kada lawas. Jadi berdahulu ke surga, kemudian surga berdataan. Amin. Nah, kemudian sambungannya ulang adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Nah, Gresik dia. Nah, Gresik nih, alhamdulillah sampai ziarah ke sana dia. Ziarah ke Habib Gresik, Habib Abu Bakar. Seorang ulama terkemuka yang bertinggal di Gresik, yang kemudian memerintahkan Habib Salih Tanggul untuk mengakhiri masa khalwatnya. Oh, berarti nang mengeluarkan di kamar khalwat tuh Habib Abu Bakar Gresik. Nah, jadi sidin datang, ujar sidin Sadam sudah keluar, Sadam sudah dakwah. Nah, jadi pulang dulu itu bisa izin. Lain kita nih mengajar tadi berizinan. Ibaratnya main tinju tuh langsung naik rem, jangan bangkat awak ya kan. Ria ujur sum'ah, akhlak ada bagus ya kita nih. Orang pelatih itu kan hadang izin pelatih dulu, jadi kan mau naik itu siap sudah. Itu dia bisa kalah aja masih. Apalagi ada pelatihnya nih gini ya, masya Allah lah. Kita nih alhasil sampai dia mengaku banyak dosa selesai sudah. Mudahan dosa kita diampuni Allah ya. Ya Allah. Nah, ijazah Rasulullah wafat wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, pernah dibanyakin fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi amalan Tuhan, amalan anak mati dua aja. Banyakin bertasbih, banyakin istighfar Allah. Itu aja. Mengapa kita bertasbih? Tasbih itu bentuk syukur karena nikmat banyak untuk kita. Mengapa kita istighfar? Kita banyak dosa. Jadi itu aja yang diingat, banyak dosa, Tuhan banyak nikmat. Itu aja, banyak tasbih, banyak istighfar. Kita masuk tasbih, salawat lawan Nabi Muhammad. Kemudian kalau mengamalkan amin. Ibadahnya ada, dalilnya ada, Qur'annya ada, apa yang sudah menciptakan. Nah, tanya lagi, ibadahnya ya sudah, dalilnya ada, Qur'annya ada. Tinggal kitanya aja lagi membuat, maha membaca, kemudian ditolong mengamalkan. Amin. Nah, kemudian ulang sambungannya, wafat Habib Salih wafat pada 8 Syawal atau bertepatan pada tahun 1975 Masih. Adalah oleh sumber lain yang mengatakan 9 Syawal dalam usia 83 tahun. Handong ya kan? 83 tahun. Nah, kita 83 tahun atau satu riwayat 81 ya, satu riwayat 86. Cuma kapal 8 sebenarnya. Ia dikebumikan keesokan harinya setelah salat zuhur di komplek Masjid Riyadus Shalihin, Tanggul. Kemudian kita sampai ke sana nih.
Jember hingga kini haul atau peringatan wafatnya rutin disegerakan setiap tahun pada 10 Syawal. Jadi diambil 10 Syawal dan selalu mendatangkan ribuan penziarah dan berbagai daerah khusus Jember dan di sekitarnya. Dan Sidin meninggal yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu, hari Sabtu. Ada satu riwayat orang yang meninggal hari Sabtu itu tanda orang itu orang saleh. Guru Juhudi meninggal ya. Itulah Sabtu. Guru Juhudi. Habib Hasan. Habib Hasan Sabtu. Nah, kita yakin Habib Hasan min minas sholihin. Amin ya Allah. Kita yakin Habib Hasan minas sholihin. Jadi mudah-mudahan malam ini pas menuju hari alhamdulillah ya mudah Sidin dijadikan pengurus Raudhah min riyadil jannah. Ada Bapak ayah kita yakin Raudhah min riyadil jannah, kita berdua karena buliknya ke kita. Kita menyembahyangan, kita melawat karena buliknya ke kita. Bukan kita risalah Qusyairiyah. Jadi kita adab menyembahyangan orang saleh, adab menyembahyangan wali, bukan kita yang memberi syafaat. Memang bacaannya Allah maghfirlah warhamhu warahmayat. Ternyata niat kita menyembahyangan macam-macam itu niatnya kita minta syafaat. Kita minta syafaat. Mengapa? Berkat kita mendoakan keampunan orang saleh, maka dosa kita pun diampuni Allah. Berkat kita mendoakan Sidin, kita pun dapat doa dari Allah, dari malaikat. Jadi oleh karena itu muliknya ke seorang. Nah, oleh karena itu di kitab Tuhfatul Murid, kitab Tauhid di Yerusalem, Tuhfatul Murid. Jadi di situ ada masalah salawat lawan Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan sama ini, apakah Nabi Muhammad itu dia mengambil manfaat salawat lawan umat? Pertanyaan sama ini. Kita baca Burdah, kita baca Madhab Imam tadi, kita baca Dalail, baca salawat. Pertanyaannya sama ini, apakah Nabi Muhammad mengambil manfaat salawat? Jawabannya na'am. Nabi Muhammad mengambil manfaat salawat. Itu hadiah, itu bingkisan dari umatnya kepada Nabi. Nah cuma adab kita bersalawat, bukan kita hendak memberi syafaat Nabi, mendoakan Nabi. Sebenarnya salawat itu hakikatnya menyucikan kita, mendoakan. Karena bulik salawat ke kita. Nabi itu suci. Ulun ampun betapa abah bungsu kumpul seandainya kada dibacaan Yasin, kira-kira sugi kada dibuat. Di rumah Rifah biasa langgar musala amudah hari-hari sembahyang, kekanakan belajar, ya kan? Belum lagi anak, belum lagi murid di mana-mana. Sugih sih dia. Mengapa kita ziarah? Mengapa kita baca Yasin? Mengapa kita mentahlil? Mengapa kita menghauli orang saleh? Sebenarnya kita yang mengharap mudah dapat syafaat sih. Nah, itulah barangkali sedikit kita baca nanti. Mudah-mudahan ada bertanya. Kita baca tahlil.